Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Cipto Mulyono. Jabatan saya di pemerintahan Kota Bontang sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sejak tahun 2014. Pendidikan terakhir saya Magister Administrasi Negara dari Universitas Mula Warman. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang putra putri. Setiap kebijakan yang kita ambil belum tentu disetujui oleh seluruh anggota yang ada di dalam organisasi di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kemudian tidak semua bawahan kadang-kadang mendukung apa yang menjadi tujuan dari organisasi yang telah saya putuskan. Kemudian sebagai kepala dinas atau pemimpin di lingkungan birokrasi, kadang-kadang inovasi-inovasi yang ingin kita cetuskan harus juga berlandaskan pijakan-pijakan terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga ketika nanti ada audit, kita dianggap tidak menyimpang dari aturan-aturan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa kita harus taat pada azas hukum, sehingga inovasi yang kita buat ini bisa diterima oleh semuanya, baik diterima oleh masyarakat dan juga tidak menyalahi aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Itu barangkali tantangan-tantangan sebagai kepala dinas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kemudian terkait dengan pemahaman saya terkait dengan leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu seni, proses, fungsi untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan organisasi, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang telah kita tetapkan. Jadi dalam organisasi tentu kita mempunyai unsur-unsur. Pertama, unsur kepemimpinan atau leadership adalah harus ada pengikut atau follower. Tentu kalau kita tidak punya pengikut, berarti kita tidak bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus ada pengikutnya. Pengikut inilah yang akan melaksanakan tugas, menjalankan apa yang telah digariskan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam suatu organisasi, unsur kepemimpinan adalah adanya goal atau tujuan apa yang harus dicapai di dalam organisasi itu, sehingga ada kerjasama antara seluruh anggota yang ada di dalam organisasi itu untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian ada kegiatan mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi anggotanya agar melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari organisasi itu. Menjadi seorang pemimpin harus memenuhi kriteria. Ini pendapat saya. Pertama, dia harus punya pengaruh. Seorang pemimpin harus diikuti, ditaati, disegani, dan apa yang menjadi keputusan pemimpin harus dijalankan oleh anggota-anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, pemimpin harus punya kekuasaan atau power. Kekuasaan untuk memberikan reward and punishment kepada seluruh anggotanya. Ketika anggotanya itu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi, maka seorang pemimpin harus bisa memberikan reward. Reward bisa berupa barang, bisa berupa suatu pujian, bisa dan bentuk-bentuk yang lainnya. Demikian juga ketika staf atau anggotanya melakukan kesalahan,
pemimpin juga punya kewenangan, punya kekuasaan untuk memberikan sanksi, punishment. Sanksi bermacam-macam bentuknya, bisa sanksi administratif, baik itu ringan, sedang, maupun berat. Kemudian wewenang, ini yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki wewenang agar apa yang ditetapkan oleh seorang pemimpin itu dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Dan yang keempat adalah pengikut. Tentu seorang pemimpin harus memiliki pengikut atau anggota yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi itu tadi sebagai gambaran bahwa di dalam leadership atau kepemimpinan ada unsur-unsur, juga ada kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Fungsi pertama seorang leadership adalah interaktif. Seorang pemimpin harus mau turun langsung ke lapangan, berdialog, berdiskusi dengan anggotanya, agar kita juga bisa menyerap aspirasi atau keinginan yang dikehendaki oleh bawahannya. Apa itu? Yang dikehendaki bawahannya, itulah yang nanti akan dijadikan pedoman atau rumusan di dalam mencapai tujuan organisasi itu. Kemudian konsultatif. Jadi pemimpin yang baik itu kita harus banyak bertanya, banyak membaca, banyak mendengar juga, banyak konsultasi dengan bawahannya, banyak berdiskusi agar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tadi. Kemudian fungsi partisipasif. Menurut tempat saya, kalau kita ingin melaksanakan tujuan dan semua pihak dan seluruh anggota yang ada di organisasi itu mau melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari seorang pemimpin atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, maka kita harus melibatkan seluruh anggota. Seluruh anggota itu harus berpartisipasi untuk menyukseskan, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin, sehingga pemimpin bisa lebih mudah untuk menjalankan roda organisasi dan tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Kemudian fungsi delegatif. Seorang pemimpin harus mampu memilah apa yang bisa dan apa yang tidak bisa didelegasikan atau dilimpahkan ke anggotanya. Sehingga ketika ada pekerjaan yang banyak harus bisa dipilah-pilah. Seorang pemimpin tentu tidak bisa melaksanakan tugas sendirian. Maka dari itu harus dibantu oleh anggota atau staf yang mampu, sehingga kita beri kepercayaan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan cara kita melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada anggotanya. Kemudian fungsi yang kelima itu adalah sebagai pengendali. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan anggotanya. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan organisasinya agar di dalam proses mencapai tujuan organisasi itu kita bisa mengevaluasi apakah kegiatan atau sasaran yang ingin dicapai itu sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga ketika ada kesalahan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, segera diberikan teguran sehingga kembali untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Saudara sobat pupuk bakat yang saya banggakan, saya berpesan kepada adik-adik semuanya bagaimana mengembangkan diri dan ingin menjadi seorang pemimpin. Saya kira kalau ingin menjadi seorang pemimpin, pertama kita harus belajar dan banyak-banyak belajar. Yang kedua, kita juga harus mau ikut berorganisasi, karena dalam organisasi itu adalah kita belajar bagaimana bekerja sama, kemudian bagaimana kita
belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, kita harus banyak diskusi, banyak mempelajari biodata tokoh-tokoh pemimpin yang sukses. Karena dari tokoh-tokoh pemimpin yang sukses, itu kita terinspirasi bagaimana kita ingin menjadi seorang pemimpin yang sukses. Karena tanpa belajar, tanpa kita mau berdiskusi, tanpa kita mau ikut berorganisasi, sulit rasanya kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik. Memang banyak sahabat pupuk bakat yang saya hormati, teori kepemimpinan yang diberikan, tetapi barangkali setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan kepemimpinan ini. Karena saya sampaikan tadi, pemimpin adalah seni, pemimpin, ada yang mengatakan seorang pemimpin itu adalah memang bakat yang sudah dimiliki sejak dalam kandungan, sejak lahir. Ada juga yang mengatakan pemimpin itu bisa dipelajari, kepemimpinan itu adalah warisan seperti raja-raja dulu. Tapi saya yakin kepemimpinan itu bisa dipelajari kalau kita punya keinginan kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Tergantung dari motivasi diri kita. Kalau motivasi diri kita untuk menjadi seorang pemimpin dan kita mau belajar, mau berdiskusi, mau berorganisasi, mau mempelajari sifat atau biodata para pemimpin sukses, saya yakin kita akan menjadi pemimpin. Tergantung impian kita. Kalau impian kita ingin menjadi seorang pemimpin dan kita mempunyai jiwa dan semangat untuk menjadi pemimpin, mau berorganisasi, mau belajar, saya kira ke depan kita semua menjadi pemimpin. Karena pada dasarnya manusia adalah ditakdirkan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi seorang pemimpin. Paling tidak kita akan menjadi pemimpin keluarga dalam satu unit terkecil. Kemudian kita di dalam lingkup sosial kehidupan kita, mungkin kita bisa menjadi pemimpin di suatu kelompok, suatu organisasi. Kemudian kita juga bisa menjadi pemimpin di dalam suatu birokrasi, dalam pemimpin dalam suatu partai politik, pemimpin dalam suatu perusahaan, dan lain-lain. Jadi kesempatan untuk menjadi pemimpin, kunci suksesnya adalah pertama belajar, yang kedua kita belajar berorganisasi, kita harus mau berorganisasi, ketiga kita harus ada kemauan kuat atau motivasi diri yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kita harus belajar terkait dengan suksesnya para pemimpin-pemimpin yang telah berhasil sebelum kita. Barangkali itu sobat pupuk bakat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit cerita yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi adik-adik sobat pupuk bakat dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.